yang belum punya pendamping semoga mendapatkan istri yang solehah, istri yang cantik. Insya Allah saya doain. Belum laku-laku juga datang ke rumah Ustaz Baihaqi insya Allah. Kapan saja terbuka. Gampang kalau udah datang ke rumah mah. Cuman gini bang nih, tak langsung nengok. Mau 3 juga bisa. Saya juga baru 1 nih. Anak baru 8. Bingung kali ya, banyak amat. Kurang 3 ya, ini kesebelasan lagi. Istri baru 1. Alhamdulillah. Ya. 1 aja lah. Takut istri tua. Kalau 2 kan bahaya juga ya. Sampai di mana tadi itu ceramah? Sampai api neraka. Makanya orang nggak mau masuk ke dalam neraka. Tuh, kalau kita tidak ingin masuk neraka, kita harus banyak mengintrospeksi diri. Silakan kita mengadakan satu kegiatan, tapi kegiatan yang positif nih. Lihat ini. Kalau saya masih muda nih, seandainya saya masih muda, saya mau ikut gabung nih. Sebetulnya juga masih 17 tahun sih. Dari besar ke bawah. Tapi kalau kemarin udah 48. Ini ke bawah 17 jadi masa yang ini. Nggak bisa gedenya kalau video ya? Nggak bisa ya? Kan nggak bisa. Kalau aduh repot, nggak bisa gabung dah kalau begini mah. Kalau 17 bisa. Ini 48 ke atas gimana? Bingung juga. Ntar angle-nya ke bawahin. Kita pengen sih ikut gabung sih. Enak sebetulnya naik motor itu. Apalagi di jalan itu kan baru banyak pemandangan ya. Saya lihat yang cakep merem gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di dalam Islam tadi, ya. Jadi kenapa harus menyambut bulan suci Ramadan? Ya. Jadi tadi yang pertama adalah diharamkan jasadnya masuk ke dalam api. Bagaimana sih cara kita berbahagia, berbunga-bunga, hati kita senang dengan datangnya Ramadan, baik muslim maupun non-muslim? Salah satunya adalah kita mengadakan kegiatan yang positif seperti sekarang ini. Juga kita persiapan untuk membeli satu pakaian yang bisa dipakai ibadah. Kita beli koko yang baru, kita beli mukena yang baru kalau perempuan, kita beli peci kopiah yang baru, kita beli sejadah yang baru untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bagi non muslim untuk menghormati orang yang sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan juga adalah untuk membendung hawa nafsu. Ada yang mata dulu, makanya masih udah siar gitu. Besar kali ya. Berapa jam nih kita ceramah? Sampai pagi ya? Sampai pagi duduk enak, saya berdiri pegal begini. Puasa juga adalah untuk membendung hawa nafsu. Karena di diri manusia ini ada yang namanya hawa nafsu. Walaupun ada satu hadis katanya kalau puasa itu setan diikat, dibelenggu. Itu yang dibelenggu menurut satu pendapat, itu yang dibelenggu adalah setan jeger-jegernya. Tapi yang kecilnya berkeliaran untuk menggoda. Di hawa nafsu ini para jamaah ada yang namanya banyak hawa nafsu, banyak setan di sini. Baik di hati non muslim maupun di hati orang muslim. Itu selalu ada hawa. Paling susah melawan hawa, apalagi namanya masih muda. Sama saya juga udah tua juga muda juga, sama kan dari saya bilang. Karena hawa nafsu serempet sedikit udah begini aja. Lu nggak tahu gua ya. Nah ini namanya hawa. Padahal mah yang namanya ya tawuran atau ribut mah yang kalah rugi. Tuh masuk
rumah sakit. Yang menang penjara. Saya punya teman Pak. Ya, karena tidak bisa menawan emosi. Lagi naik motor tuh ditabrak sama truk belakangnya doang. Padahal nggak kenapa-napa, nggak ada yang luka, nggak ada apa. Turun tuh dia. Karena badannya gede, tukang fitness gitu kan. Turun dia tuh. Turun loh Pak. Tuh. Ditonjok tuh Pak. Pakai tangan kiri. Terus jatuh ke trotoar. Pendarahan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dioperasi, batoknya dilepas. Habis biaya 40 juta operasi. Tuh, dianya di penjara, masuk penjara. 1 minggu lagi mau dibawa ke Cipinang, telepon saya, "Pak Ustadz, saya lagi di penjara." Lah, kok di penjara, kenapa? Udah berapa lama? Ya alhamdulillah sih udah 3 minggu kan. Ya, coba tolong saya Pak Ustadz supaya saya bisa keluar dari sini, bagaimana caranya? Oke, saya bilang, saya siap. Tapi ngomong ada pulus nggak? Ya kan ada peribahasa, ada pulus lulus, nggak ada pulus mampus. Ya kan? Langsung saya meluncur ke polsek. Saya bicara sama polseknya, kemudian bicara sama resersinya. Ini kalau keluar berapa biayanya? Dia bilang, "Oh sebanyak-banyak Pak, 20 juta cukup." 20 juta udah banyak-banyak. Akhirnya saya nego. Keputusannya 10 juta. Udah saya ambil duit 10 juta langsung. Hari ini keluar Pak, betul keluar hari ini. Jam berapa keluarnya? Tapi jangan jam 11 begini Pak Ustadz, saya nggak enak sama anak buah saya. Nanti aja jam 5 sore, boleh silakan Pak Ustadz jemput. Udah saya kasih duitnya, tanda tangan, ya, yang kertas kuning, yang merah, yang putih, tanda tangan semua. Langsung kasih duit 10 juta. Pak, jam 5 keluar, bebas, bebas. Tuh, akhirnya 50 juta habis. Itu tidak bisa memendung hawa nafsu. Kalau kita bisa memendung hawa nafsu, insya Allah selamat. Ya. Jadi puasa ini untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Ya. Kenapa sih orang kita kotor? Mari kita bersama menintrospeksi diri. Di diri kita ini ada 4 unsur. Makanya kita kotor. Bagaimana membersihkannya? Dengan saling silaturahmi, saling memaafkan. Karena kita banyak noda dan dosa. Dan kita adalah manusia super kotor. Manusia tidak terlepas dari 4 unsur secara global. Yang pertama di diri manusia ada yang namanya unsur, yaitu unsur air. Ada nggak unsur air? Tiap hari kita ngeludah, tapi nggak pernah habis tuh ludah. Betul? Tiap hari kita kencing tapi nggak pernah habis tuh air kencing kita. Bahkan keluar dari kuping kita air juga. Apa tuh? Hah? Bau apa wangi? Bahaya tuh, cairan bahaya. Keluar dari lubang hidung kita, apa yang keluar? Kotor kita. Makanya bersihkan diri kita dengan banyak mendekatkan diri kepada, terutama di bulan suci Ramadan. Yang kedua, di diri manusia ada yang namanya unsur angin. Ini disebut eyang goib nih. Disebut eyang goib. Arti goib itu barang yang bisa dirasakan tapi tidak bisa terlihat. Ya. Di diri kita ada yang namanya angin. Ini angin yang keluar dari diri manusia, nggak ada yang wangi. Coba dari mulut, bau nggak? Apalagi kalau makan jengkol. Waduh, kalau pengen nggak bau, habis makan jengkol, langsung makan pete, insya Allah nggak bau jengkol. Bau pete. Iya, bau pete di sini. Bau. Keluar angin dari lubang yang paling bawah, disebut eyang
yang goib. Ya kan? Keluar. Pes. Kelihatan nggak? Apa bentuknya? Nggak pernah lihat kan? Nggak pernah kelihatan. Tapi dirasakan dah, kerasain nggak? Jangankan yang buang, yang jauh aja kerasa. Bawa apa? Yang goib nih, yang goib. Ribet sendiri. Jadi cairan yang ada di sini itu menjijikan, semuanya bau. Makanya jadi manusia tidak usah sombong, jangan sombong. Harus banyak introspeksi diri. Nanti hakikatnya adalah kotor. Tuh, ya. Apalagi kalau keluar, begitu keluar brok sama bu ama ininya, ampasnya, wah lebih bahaya lagi. Ya. Nah, ini kan kotor. Ya. Apalagi yang ada di manusia, yaitu unsur api, yaitu hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang positif, ada hawa nafsu yang negatif. Makanya harus ada siraman rohani. Artinya untuk ngasih makan makanan roh, ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Kita berapa hari sekali coba? Berapa banyak kita santapan jasmani setiap hari? Jam 6 dan nasi uduk. Jam 10 katanya makan pagi. Habis dohor makan siang. Habis asar makan sore. Habis maghrib makan malam. Jam 12 nasi goreng. Coba. Bagaimana kita nggak, hawa nafsunya nggak terbang terus? Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan santapan rohani, ini bahaya. Bukan bahaya lagi, ada tasuknya, bahaya. Kita akan, akal sehat kita akan disetir ya oleh hawa nafsu. Makanya di sini ada yang namanya setan. Dalam Islam itu setan ada 15 namanya. Ada 15 setan. Ada setan yang tukang menggoda orang yang dekat sama Allah. Orang yang dekat sama Allah rajin ibadah, rajin silaturahmi, rajin berbuat yang positif. Ini digoda sama 3 setan. Yang pertama ada setan abiyad namanya. Setan abiyad. Yang kedua setan halwan. Yang ketiga adalah setan jalan bur. Nah 3 nih. Ini setan khonjak, setan yang tukang mengganggu orang yang rajin ibadah, yang rajin silaturahmi, yang rajin mendekatkan diri kepada Allah, yang rajin bekerja yang positif. Ini digoda terus. Ada setan yang tukang menggoda orang yang kalau dengar nasihat itu pengennya tidur. Wah, tuh tidur tuh. Ardi. Ini namanya setan dasim. Siapa Ustaz? Setan dasim. Ya. Ya, setan dasim ini. Ini dasim bawaannya kalau dengar nasihat, ngantuk. Tapi kalau ngerumpi, jam 3 kuat. Nah ini setan dasim ini doyan makan. Tapi nggak apa-apa kalau saatnya mah enak sih, nggak jadi masalah. Itu digandulin tuh, udah digandulin aja tuh. Nah ini, makanya kita harus hati-hati. Nah dengan puasa ini, insya Allah kita akan terbendung dari hawa nafsu. Yang keempat, di diri manusia ada unsur tanah. Apa? Tanah. Walaupun kita ganteng, kita cantik, hidup di gedung yang mewah, serba AC, tapi apabila kita keringat keluar, kita gosok badan kita, apa yang terjadi? Daki alias mendekil, dekil of the kumal. Nah, ini daki. Ya, ini bahaya nih daki itu. Ya, begitu ketek kita keringetan digosok, waduh, keluar semua, burketnya keluar semua. Nah, jadi ini hakikatnya kalau kita
menintrospeksi diri, mengkaji diri. Makanya kalau kita lihat yang cakep, tuh kita kembalikan kepada Allah. Lihat yang jelek, kembalikan kepada. Kalau kita lihat yang cakep, misalkan nih, kalau dalam ajaran Islam kan jalan itu sunahnya nunduk, gini jalan. Kalau capek nunduk, dia begini. Pas lihat yang cakep, ngomong apa kita? Subhanallah. Subhanallah. Boleh, alhamdulillah, nggak apa-apa tuh. Ya, nunduk lagi. Pegel nunduk. Nengok lagi gini. Tuh, pas ketemu yang jelek. Astagfirullahaladzim. Apa jawabannya nih? Innalillahi wa bahaya nih. Jangan lihat jelek, kalau di pelet begitu ngikutin bahaya. Jadi lihat yang cantik, lihat yang cakep, lihat yang jelek, kita baca subhan, kembalikan kepada Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk. Karena sebaik-baiknya Allah menciptakan makhluk adalah manusia. Makanya di orang jangan bete terus. Salah kalau kita jadi manusia bete. Harus jadi manusia pede. Jadi jangan ini, kita harus percaya diri. Walaupun bagaimana wajah kita harus percaya diri, jangan bete. Pokoknya bete harus percaya diri. Cinta ditolak dukun bertindak kan gampang. Kalau kita bete berubah bahaya hidup kita. Ya, kalau kita bete terus, sekali-sekali boleh kita main ke Ragunan, ke Taman Safari. Begitu ada uang kita foto berdua, cetrek gitu. Ya kan, pajang di rumah. Kalau kita mau keluar bete lihat, masih gantengan gua ternyata. Karena yang paling indah diciptakan oleh Allah adalah manusia. Kata Allah, Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan yang paling indah, yang paling cantik, yang paling ganteng di antara makhluk-makhluk yang lain itu adalah manusia. Walaupun kata teori Darwin manusia berasal dari monyet alias saudaranya kera, itu mungkin kelakuannya kali ya. Jadi manusia itu berasal dari tanah sesungguhnya, dari tanah ya. Makanya sebaik-baiknya bentuk. Nah, makanya syukuri bentuk yang indah ini untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat yang positif, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang negatif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira cukup nggak nih? Cukup nggak? Cukup ya. Ini soalnya malam minggu bukan apa-apa. Tadi saya lihat udah banyak SMS-an. Sebentar lagi kita sembelih. Ustaz lama amat sih nih. Mari kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, kerja kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan ya, yang sudah rumah tangga semoga diberkakan rumah tangganya, diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum rumah tangga ya mudah-mudahan cepat diberikan istri yang soleh dan soleha. Bagi atau yang suami yang soleh dan soleha. Kalau belum laku-laku juga boleh datang ke rumah Ustaz Bayhaqi insyaallah. Ya, promosi. Yang belum punya anak, misalkan 25 tahun belum punya anak, boleh insyaallah. Ya, ada ramuannya. Pengen kuat juga malamnya, ada ramuannya. Asik. Ya, gampang tuh begitu ya. Nah, kita doain mudah-mudahan segala keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kita dikabul, dipanjangkan umur yang berkah, kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan yang di luar muslim bisa banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Walidab in bala'i wal amrodi wal fitnati anna jadi fi hadzal zaman wal makan. Khususan Syekh Bait, keluarga besar Bapak Jindang, juga Ibu Khairul dan jamaah yaitu kelompok Bonik
yang mudah-mudahan dijauhkan dari bala oleh Allah. Bibarakati min Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib lana doa ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah. Pelihara kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Pelihara kami, bimbing ke jalan yang diridhoi oleh-Mu ya Allah, ke jalan dan perbuatan-perbuatan yang positif ya Allah, yang diridhoi oleh-Mu ya Allah. Semoga kami jadi hamba yang soleh dan soleha ya Allah, hamba yang bermanfaat di mata kedua orang tua kami, bermanfaat di mata masyarakat kami, bermanfaat di mata Allah dan Rasul kami ya Allah ya Rabb. Kami manusia yang beriman dengan maksiat, yang penuh dan dosa ya Allah, yang hina dan dina ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dosa gurunya guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, dan juga berilah hidayah ya Allah orang-orang di luar Islam ya Allah, dan juga orang-orang muslim ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah saya dapat silaturahmi, semoga kita terus berjalan silaturahmi kita. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.